Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang perdagangan global untuk hari ini. Fokusnya ke marketing ya. Jadi marketing ini spesifik lagi ke digital marketing kan. Ini adalah yang paling penting dalam proses perdagangan ya. Sebagai ujung tombak. Jadi apa yang harus disiapkan dalam perdagangan internasional itu? Eh, Tahapannya kita harus paham namanya model bisnisnya ya, yang menguasai produknya, sistem bisnisnya, dan cara pemasarannya. Itu yang penting. Yang kedua adalah tahapan pemasaran, mengetahui tahapan-tahapan jualan secara online, khususnya di perdagangan internasional. Kemudian digital marketing strategisnya. Jadi mulai dari segmentasi pasar, kemudian memilih value, kemudian menggunakan channel, menggunakan list building, dan strategi pemasaran. Kemudian yang berikutnya adalah marketing plan, membuat pola pemasaran dan membangun tim SOP dan sistematis bisnis. Itu tahapan-tahapan dalam agenda perdagangan internasional. Yang pertama, model bisnisnya itu seperti apa? Segmentasinya kepada siapa? Kita harus paham segmentasi. Kemudian value proposisi. Apa yang menjadi keunggulan produk kita? Kemudian berikutnya adalah channelnya. Channelnya itu menggunakan apa? Channel-channel untuk mengedukasi, untuk memberikan informasi terhadap kepada customer dari produk kita itu menggunakan apa? Ya, kemudian customer relationship-nya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan customer? Apakah menggunakan email? Apakah menggunakan by phone ya? Apakah menggunakan WA? Apakah yang lain-lainnya? Yang penting ada di situ bagaimana kita untuk berkomunikasi, untuk berhubungan, menjalin hubungan baik dengan customer. Kemudian berikutnya adalah kita harus paham namanya resources-nya. Resources-nya, aset-aset yang mendukung dalam bisnis kita itu apa saja. Kemudian juga bisnis key activity, aktivitas bisnisnya juga harus paham. Oleh karena itu, ketika kita nanti terjun dalam dunia bisnis internasional, maka kita harus ikut beberapa, mungkin ya ikut beberapa orang yang sudah menjalani supaya kita tahu prosesnya itu seperti apa. Kemudian key partnership-nya berhubungan dengan siapa saja, mulai dari supplier, kemudian juga ekspedisi ya, kemudian juga buyernya, kita menggunakan berpartnership dengan siapa saja ya. Tentunya yang terakhir adalah cost structure dan revenue stream-nya. Jadi cash flow-nya itu seperti apa, pendapatannya dari mana, kemudian juga cost-nya yang kita keluarkan itu apa saja. Kemudian dalam menentukan value proposisi, kita menggunakan sistem proposition canvas. Jadi apa yang menjadi keunggulan produk kita harus gali dari sisi customernya. Customernya suka apa, customernya yang tidak suka apa. Oleh karena itu nanti kita akan bisa menyimpulkan produk kita itu paling unggul di mana. Kita tidak bisa mengunggulkan semua dari semua sisi. Tentunya pesaing-pesaing kita juga juga melihat peluang-peluang yang ada. Mereka pun juga tidak bisa menggunakan semua sisi, tapi ada value yang mereka dapatkan dari beberapa customer, dari beberapa analisis yang mereka lakukan terhadap pasar mereka ya. Jadi itu nanti akan disimpulkan dalam value proposition canvas. Kemudian tahapan yang kedua ya, tahapan perdagangan secara umum seperti apa? Yang pertama adalah persiapan produk. Tentukan value proposisinya. Keunggulan, keunikan produk kita itu apa? Sehingga nanti ketika ditanya oleh buyer, kita bisa menjawab. Ya, kita bisa berargumentasi. Kita bisa melayani terhadap customer itu. Jadi kemudian yang kedua, jenis produknya sudah berdasarkan sesuai dengan undang-undang perdagangan atau belum? Ya.
Jadi ada jenis komoditi tertentu yang harus comply, harus patuh terhadap undang-undang tertentu. Ya. Kemudian persyaratan produk itu ada berapa yang harus disyaratkan dalam pengiriman barang. Kemudian yang kedua, pemasaran nanti yang kita coba untuk fokus di situ. Pemasaran, riset pasarnya itu seperti apa? Bagaimana kita mengetahui sejauh mana permintaan pasar terhadap produk yang kita punya. Setelah itu kita mencari buyernya. Buyernya nanti kita cari dari mana saja buyer-buyer yang potensial untuk membeli produk kita. Baru kita nanti bicara masalah list building. Kita coba mengelis beberapa buyer ya yang sudah kita dapatkan dari online kah, dari komunikasi kah, dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa buat namanya list, membangun daftar nama calon buyer, calon prospek ya. Kemudian marketing plan, baru kita membuat namanya marketing plan, membuat katalog produk dan surat penawaran. Kemudian baru kita berpikir tentang pengiriman lewat udara, lewat laut ya. Kemudian paymentnya, apakah pakai LC, apakah pakai transfer, apakah pakai online payment, yang disepakati yang mana ya. Jadi digital marketing itu apa? Jadi digital marketing, sukses digital marketing itu, kita masuk ke digital marketing ya, adalah satu kegiatan promosi suatu brand produk menggunakan media digital. Nah, tahapannya seperti saya katakan tadi, bahwa kita harus riset dulu, kemudian membangun data dan menggunakan marketing channel dan scale up-nya. Nah, itu nanti kita tahapan-tahapan ini harus kita coba aplikasikan mana untuk mendapatkan pola pemasaran yang tepat. Yang pertama, risetnya dari mana? Riset Anda bisa menggunakan trade map ya. Trade map itu nanti bisa Anda lihat komoditi kebutuhan ya, kelebihan dari satu negara ya. Misalnya di India kelebihan apa dan kekurangan apa, dan barang itu terserap berapa ya, dan seterusnya. Nanti bisa kita lihat di situ. Kemudian Google Market Finder, nanti dilihat aja di Google Market Finder ya. Kemudian sosial media, Anda bisa juga lihat insight di sosial media. Kira-kira barang yang paling dicari oleh buyer itu seperti apa? Kita bisa lihat di Meta Insight-nya. Jadi tujuan riset pasar ini adalah memahami pembeli. Ya. Yang kedua adalah mengetahui jumlah permintaan, nanti dilihat di Intrasen. Kemudian tren permintaan dan harganya, dan mengetahui lokasi pembeli ya. Ini penampakan dari Intrasen. Jadi negara pengimpornya siapa, nilai yang diimpor berapa, kemudian trade balance-nya seperti apa, apakah surplus, apakah kekurangan, harganya berapa, kemudian perkembangannya seperti apa. Itu dilihat di Inatrade.org ya, atau trademap.org ya. Kemudian Google Trend, kita mengetahui tren pasarnya di daerah mana akan kita tuju. Katakanlah ini di Indonesia ya, kita coba misalnya ketika kita punya satu komoditi, maka kita harus survei kira-kira tren di negara tujuan itu seperti apa ya. Tentunya beberapa teknik riset tadi harus disatukan untuk mendapatkan satu kesimpulan bahwa produk saya itu memang benar-benar diperlukan oleh pasar. Kemudian ini adalah Meta Insight ya. Meta Insight ini bisa menunjukkan secara demografi berapa banyak orang di daerah tertentu pengguna Meta, kemudian juga berapa yang minat tertentu ya. Itu bisa kita lihat di sini ya. Kemudian mencari buyer. Yang kedua mencari buyer. Setelah kita riset, maka yang kedua adalah kita harus
bisa menemukan data buyer. Kemudian menggunakan metode online dalam mencari calon customer dan mengetahui posisi calon buyer. Yang pertama, sosial medianya pakai LinkedIn atau Facebook ya. Kemudian pakai Google Map ya, YouTube. Banyak sekali platform-platform yang kita bisa cari ya. Misalnya aktivitas di LinkedIn. Anda coba cari perusahaan atau profil tertentu, posisi tertentu, misalnya bagian purchasing sebuah perusahaan fashion di Arab misalnya atau di Mesir misalnya. Nah, itu nanti coba dihubungi orang-orang yang mempunyai posisi tersebut ya. Ini mencari buyer. Dan buyer tadi nanti dibuat datanya disimpan ya. Caranya seperti apa? Ada metode promosi. Promosi menggunakan platform semacam marketplace spesialisasi untuk ekspor. Di Indonesia juga ada inaekspor.id. Kemudian ataukah menggunakan sosial media. Ini bisa Anda secara organik juga bisa, secara berbayar juga bisa ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk grup ya. Masuk LinkedIn, mencari buyer-buyer yang sudah saya katakan tadi. Dan mencari di Facebook misalnya, grup-grup ekspor impor di satu negara misalnya yang butuh komoditi tertentu, tinggal nanti ngetikkan kata kunci, nanti Anda sudah bisa berselancar di sana, mengetahui aktivitas bisnisnya di sana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyusun database. Data-data yang sudah kita kumpulkan, itu nanti kita coba menyusunnya, calon prospek 1, 2, 3 dan seterusnya, pemasarannya. Promotion toolnya seperti apa? Online ya, menggunakan website ya, kemudian sosial media, FB, Instagram, LinkedIn ya, kemudian juga penawaran email. Offline-nya seperti apa? Company profile harus dibuat, kemudian kartu nama, brosur, testimonial pelanggan, foto pameran, foto dengan buyer, clipping media. Nah, itu nanti disusun supaya dibuat ya, supaya nanti kalau misalnya ikut ekspedisi pameran kita bisa siap untuk menawarkan produk itu. Kemudian template surat penawaran ya, satu penawaran perkenalan ya, surat permintaan penawaran, kemudian yang kedua surat penawaran offering letter, surat negosiasi dan surat konfirmasi confirm letter, surat pesanan dan kontrak penjualan. Kemudian alat komunikasi apa? Bisa Anda lihat trennya seperti apa. Kalau Anda bisa berhubungan dengan orang yang ada di luar sana, mereka menggunakan apa? Yang jelas kita siapin aja semua platform dari alat komunikasi ya. Apakah cukup dengan email, apakah bisa komunikasi menggunakan WA dan seterusnya. Nah, fondasi digital marketing yang ingin saya sampaikan adalah kekuatan Anda sebenarnya pada database-nya. Kalau Anda bisa mengelola database dengan benar, bisa mengklasifikasikan, bisa mapping database dengan benar, maka data-data penjualan Anda itu bisa Anda olah menjadi sebuah buyer, calon buyer dan menjadi buyer. Nah, kemudian baru kita evaluasi. Digital marketing manajemennya seperti apa, list building, kontrol sistemnya seperti apa, kemudian otomatisasinya seperti apa, apakah menggunakan data kolektor, kemudian konten manajemennya. Jadi kita ketika menawarkan itu membutuhkan konten-konten yang bisa menarik perhatian dari calon buyer. Jadi itu ya. Jadi digital marketing secara umum dalam dunia perdagangan internasional itu seperti itu, hampir sama, cuma mungkin platform yang kita gunakan mungkin akan lebih detail lagi dan lebih luas lagi. Dimana kita harus paham perilaku dari penggunaan platform di negara tujuan ya. Tuh. Saya kira itu untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.